bertemu dengan kami di dalam program Sadono dan Sadono. Program ini mau membahas berbagai hal. Pertama kali tamu kita adalah Sadono sendiri. Ya. Jadi nama saya Bambang Sadono dan yang tamu kita ini adalah Bambang Sadono Junior, Bambang Yasa Rajasa Sadono. Jadi kalau disingkat Bambang YR Sadono atau Bambang Sadono Junior. Sehari-hari dia adalah seorang mahasiswa di program hubungan internasional di Universitas Diponegoro. Nah, yang akan kita perbincangkan ini adalah pengalamannya mengikuti pertukaran pemuda internasional ya, dalam program AIESEC. Silakan Mas Raja cerita tentang pengalaman Anda dalam mengikuti program ini dan perlunya pemuda-pemuda Indonesia yang lain untuk mencoba pengalaman tersebut. Ya, terima kasih. Ya, nggak usah formal-formal, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pertama, kenapa kok dulu pengen ikut gitu? Jadi kan aku sebagai mahasiswa hubungan internasional gitu kan pengen keluar gitu, lihat gimana pengaplikasian dari teori yang saya pelajari gitu. Nah, ya udah akhirnya nyari-nyari program yang sekiranya dapat mewujudkan pikiran itu. Jadi entah mungkin nyari beasiswa luar negeri atau apa. Akhirnya ketemulah sama AIESEC itu juga karena direkomendasiin sama banyak pihak yang tahu, dari kakak-kakak juga, dari teman-teman juga. Terus akhirnya ya lihat apa sih yang ditawarkan di sana gitu. Terus akhirnya kan sudah ikut itu. Jadi setelah ikut itu di sana itu sebenarnya tuh banyak jenis proyeknya gitu. Jadi proyek-proyeknya itu mewujudkan dari visi misi PBB tentang yang Sustainable Development Goals SDG tentang keberlanjutan gitu. Jadi sebelumnya gini dulu, kalau ada yang berminat itu apakah harus sudah mahasiswa atau bebas? Seharusnya sih bebas ya, soalnya kan pemuda. Tapi saya belum pernah melihat anggota yang di bawah mahasiswa gitu. Tapi kalau udah lulus gitu atau udah mahasiswa saya banyak lihat. Soalnya ini kan kepemudaan, bukan mahasiswa gitu. Iya. Terus kalau ada yang punya minat, caranya bagaimana? Jadi itu dari AIESEC-nya sendiri itu sudah seharusnya berpromosi ke universitas-universitas gitu Pak. Jadi kalau di Semarang sendiri itu ada AIESEC in Undip, mungkin AIESEC di universitas lain. Jadi setiap universitas itu harusnya ada organisasi AIESEC-nya itu sendiri yang ngurusi keluar dan masuknya. Ya. Jadi kalau dihitung gitu, misalnya setiap 1 tahun itu berapa orang yang berangkat dari Indonesia misalnya? Kalau dari Indonesia sih harusnya udah mungkin ratusan ya. Iya, soalnya dari universitas, dari Undip sendiri itu jadi kan setiap tahun pergi 2 kali lah, itu setiap periode itu mungkin bisa sampai 200 atau 150 gitu. Orang? Iya. Soalnya banyak yang berminat sih. Ada tes enggak? Kalau tes itu enggak, mungkin masuknya bukan tes gitu ya, tapi lebih ke kayak lihat mungkin dites sih ya, tapi bukan keterampilan gitu loh Pak. Lebih ke visi misi dari orang yang ingin ikut itu sendiri itu apa gitu loh. Jadi kayak bagaimana pandangannya terhadap perbedaan seperti itu. Ada pengalaman nggak yang pengen ikut tes tapi kemudian nggak diterima gitu ada? Sejauh ini yang saya lihat kayaknya belum ada sih yang nggak diterima seperti itu. Mungkin saya bisa salah, tapi seharusnya kalau memang pengen ikut dan memang benar-benar ingin mengetahui, seharusnya sih
bisa. Jadi kalau begitu apa dong yang membuat kenapa kalau nggak dites dan banyak orang yang pasti pengen ikut, kenapa nggak banyak yang ikut? Mungkin masalahnya juga dari biayanya sendiri ya. Soalnya kan itu kan nggak gratis gitu, Pak. Harus yang paling banyak itu biaya itu kan dari transportasinya sendiri. Jadi ya itu mungkin masalah biaya juga. Sama kan juga kadang motivasinya kan juga dilihat gitu. Kadang-kadang ada yang cuman ingin liburan atau gimana gitu, jadi bermasalah di sana itu sudah banyak kasusnya. Jadi harus ada some kind of filter gitulah, harus ada filternya yang menyaring. Kemudian mengenai negara tujuan, itu bisa milih sendiri. Kalau milih sendiri iya, tapi ada pilihan yang ditentukan gitu. Jadi ada daerah Asia, ada daerah Eropa, Asia Tenggara seperti itu. Namun tidak semua negara gitu. Artinya kan orang bisa memilih ya, kalau keuangannya agak terbatas, milih yang dekat gitu. Iya, bisa memilih ya. Bisa memilih seperti itu. Terus apa aja jenis program-programnya itu? Jadi program-programnya itu berdasarkan pada tadi yang sudah saya bilang itu Sustainable Development Goals. Jadi itu seperti edukasi yang berkualitas, kemudian economic growth, smart city seperti itu. Jadi di satu negara itu bisa berbagai proyek. Ada yang ngurusi edukasi, ada yang ngurusi bagaimana kota itu dibangun. Kalau waktu itu pengalaman saya sendiri, saya ngurusi yang edukasi, jadi lebih ke mengajar seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan, di mana itu para pemuda yang pengen ikut program ISEC ini tahu informasinya, misalnya cara seleksinya dan sebagainya? Bisa dilihat di internet itu isec.org, atau kadang-kadang setiap kalau di fakultas saya itu dulu ada yang promosi gitu, buka stand gitu. Jadi bisa langsung tanya-tanya, biasanya begitu. Atau mungkin bisa tanya temennya, ada yang kenal, ada yang ikut ISEC atau enggak, itu bisa langsung, biasanya ada biasanya gitu. Terus setelah selesai sudah berangkat, khusus seperti yang pengalamannya Raja itu, di sana ngapain? Di sana itu pertama-tama itu langsung untuk saya sendiri ya. Soalnya kan proyeknya banyak, contohnya seperti itu. Untuk minggu pertama itu diajari dulu gimana kayak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di negara itu. Soalnya kan budayanya berbeda-beda. Terus juga seperti ada persiapan presentasi, bagaimana pembuatan, diajari public speaking juga sedikit-sedikit. Jadi itu bidangnya apa? Pendidikan? Kalau waktu itu saya pendidikan ya, quality education. Di negara Republik Ceko. Berapa orang yang dalam satu tim itu? Dalam satu tim itu ada 10 ada 10 sampai 12 orang. Jadi kadang-kadang ada yang di tengah-tengah project itu ada yang memiliki urusan gitu. Jadi pada akhirnya hanya 10, awalnya 12. Dari Indonesia berapa orang? Ada 1 orang lagi dari Indonesia sama saya, jadi 2 orang. 2 orang. Lainnya dari? Lainnya ada yang dari India, ada yang dari Palestina, ada yang dari Georgia, ada yang dari Taiwan. Yang dari Taiwan itu sebelum corona ya, jadi aman. Yang dari Eropa sendiri juga ada? Yang dari Eropa sendiri ada, Georgia, terus mana tuh namanya, ada lagi pokoknya yang dari Eropa tuh. Tapi sebagian besar sih dari luar Eropa sendiri ya. Soalnya kan kalau dari Eropa kan bisa langsung gitu. ngapain ya deket kayak gitu. Iya. Terus di sana gimana? Nginepnya di rumah-rumah atau di hotel atau? Jadi ini dari pengalaman saya sendiri ya, tapi bisa saja beda. Tapi kalau buat saya itu setiap minggu itu pindah wilayah. Jadi nginepnya
sebagian besar itu sama host family. Ya. Kemudian sebagian kecilnya itu di asrama. Gitu. Bayar nggak itu di host family sama di asrama? Enggak bayar. Oh, enak. Terus makanannya cocok nggak? Ya. Kalau saya sih memang menyiapkan makan apa saja. Enggak itu. Menyiapkan udah nyiapin gitu nyiapin kayak saya riset dulu sih sana makanannya apa gitu. Sebelum saya milih negara itu kan juga kira-kira bener-bener kayak anti halal gak atau gimana gitu. Ternyata ya makanannya sih sebagian besar kentang kalau di Republik Ceko sih. Jadi cocok ya bisa dibilang ya cocok. Tapi tetap bawa cadangan nggak makanan dari Indonesia? Iya, tetap bawa cadangan, nggak serundeng gitu, bon cabe atau Indomie gitu. Indomie banyak. Kalau tinggal di asrama atau di host family itu gimana? Nyaman nggak tempatnya itu? Jadi kalau dibilang nyaman apa enggak itu kan lebih ke perspektif orang ya. Jadi kayak kalau buat saya sendiri nyaman karena memang ekspektasi saya tidak terlalu tinggi, soalnya kan memang tujuan di sana kan buat mengajar itu sudah untung disediakan akomodasi seperti itu. Oke. Terus sehari-hari kegiatannya apa? Mengajar di sekolah atau gimana? Iya, jadi sehari-hari itu setiap minggu itu 5 hari kerja. Jadi dan setiap hari itu biasanya 5 sampai 7 jam. 7 jam pelajaran dengan 2 atau 3 kelas seperti itu. Jadi kemudian buat Sabtu Minggunya sendiri itu dibebaskan. Waktu ngajar itu yang diajarkan apa? Yang diajarkan itu lebih ke budaya Indonesia sendiri sih. Soalnya kan memang salah satu tujuan dari program yang saya jalani itu untuk mengenalkan perbedaan untuk anak-anak sekolah seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang bahasa Inggris. Kok aneh? Kan itu di Eropa. Kok ngajarnya bahasa Inggris? Oh iya tuh ya? Lah ngajarnya apa? Bukan, artinya apakah dia nggak bisa bahasa Inggris? Iya, gini. Jadi kan buat di Eropa itu kan masuknya Republik Ceko kan Eropa Tengah. Jadi buat kesadaran bahasa Inggrisnya itu juga masih agak kecil gitu. Jadi bahkan yang berinteraksi dengan kita itu di Republik Ceko juga masih guru bahasa Inggrisnya. Yang lainnya tuh masih gagal. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Ceko ya, bahasa Ceko. Jadi kan seperti yang Eropa Tengah, Eropa Timur, seperti Ceko, kemudian Austria, lalu Rusia itu kan juga masih agak labil itu kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu berapa lama program itu dijalankan? Kalau buat saya itu 8 minggu. Biasanya rentang programnya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Biasanya seperti itu. Kalau liburan ngapain? Kalau liburan sih karena memang memang ada agenda ya buat keliling-keliling gitu kan. Udah sampai sana juga paspornya kan juga membolehkan untuk ke negara lain. Jadi lihat gimana negara-negara di sekitar Ceko itu seperti apa. Namun ya nggak terlalu bebas gitu sih. Soalnya minggunya tuh minggu sorenya tuh udah harus naik kereta ke daerah lain seperti itu. Artinya yang sempat dilihat apa? Di negara mana aja waktu itu? Waktu itu saya ke negara Austria, kemudian Jerman, kemudian Prancis nggak ya? Jauh, termasuknya jauh itu. Kalau Prancis, Denmark itu termasuknya jauh. Tapi ada teman saya yang sampai ke Denmark gitu-gitu, tapi ya akhirnya mepet gitu. Sampai soalnya kan biaya transportasinya kan juga terbatas gitu. Uangnya juga terbatas. Iya. Jadinya ya yang di sekitar situ aja. Artinya apa yang sempat mengesankan atau bisa dipetik pelajaran gitu lihat di negara-negara Eropa itu? Kalau di sana itu yang bisa dipetik menurut saya lebih ke
disiplinnya sih. Disiplin, kemudian kebersihannya, kemudian yang saya agak itu tuh budayanya juga apa namanya. Jadi ada yang budaya yang sopan di sini, nggak sopan di sana, yang nggak sopan di sini, sopan di sana. Jadi kayak, dan ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan gitu, seperti itu. Tadinya gimana? Bayangkan apa? Jadi kan saya mungkin ini lebih ke kayak stereotip gitu ya. Tapi apa, saya membayangkannya bahwa orang-orang sana tuh agak cuek. Kemudian adalah masalah apa yang dialami gitu. Terus apa yang nggak ingin bantu gitu. Tapi pas saya kesana kebalikannya. Kalau gadisnya ada yang cantik nggak sana? Ya. Bisa dibilang sih ya ada sih, soalnya kan nggak di sini kan nggak ada kayak gitu. Jadi kan ya masa ya nggak itu ya kan. Nggak, artinya untuk Raja ada yang suka nggak? Oh ya, mana ya? Kalau suka sih kayaknya enggak, tapi ya cantik aja gitu, banyak cantik. Cantik tapi nggak suka ya. Tapi ternyata di Eropa tadi ya, yang katanya banyak yang bagus-bagus, tapi katanya ada kriminalitas juga tinggi di Eropa. Gimana ceritanya itu? Itu juga sebenarnya jadi salah satu pertimbangan ya. Kenapa saya milih Republik Ceko, soalnya kotanya tuh salah satu yang teraman. Jadi kalau di Ceko tuh kriminalitasnya tinggi, mungkin kriminalitas penipuan seperti itu. Jadi yang kayak harganya dimahalin atau apa. Jadi bukan seperti yang copet atau apa gitu, enggak, lebih ke penipuan sih menurut saya. Jadi harus hati-hati aja kalau nyari apa penukar uang seperti itu. Nah, kalau waktu Raja uangnya hilang itu di mana? Dompet hilang? Kalau saya waktu itu hilangnya di Austria. Ya, jadi itu lagi apa namanya? Lagi buru-buru aja gitu. Lagi buru-buru terus kan lari gitu. Jadi mungkin terjatuh. Iya, soalnya pas saya itu juga apa namanya tasnya terbuka gitu, lupa ditutup, jadi mungkin sih terjatuh. Iya. Padahal ada duitnya. Ada duitnya. Berapa itu? Wah, itu duitnya ya bisa dibilang beruntung sama nggak beruntung ya. Dompetnya hilang beserta kartu kredit apa itu, tapi alhamdulillahnya tuh yang jatuh itu bukan kayak paspor. Ya. Terus saya juga nyimpen uangnya yang besar tuh di koper gitu. Jadi yang waktu itu kehilangan $100 sama 50 euro kayak. $100 50 euro. Jadi artinya untuk teman-teman yang berangkat berikutnya harus hati-hati gitu ya. Iya, simpen di tempat yang berbeda gitu. Dengerin orang tua lah, Memang Raja pernah diberi nasihat kayak begitu? Oh iya. Aslinya pengen saya kasih di satu tempat aja gitu, repot, tapi ya udahlah, banyak yang nyaranin, nurut aja lah. Terus apa pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman itu? Kalau dari pengalaman itu sih bahwa ternyata dunia itu luas dengan orang yang bermacam-macam gitu. Soalnya ya walaupun saya sebelum itu juga sudah ke daerah-daerah lain, tapi kan masih di kayak daerah Asia gitu. Jadi saya menemukan kayak lingkup yang lebih besar lagi gitu loh, kayak aduh ini ternyata sebesar ini gitu. Jadi tambah bersyukur. Gimana banyak orang-orang yang cuman bisa berlingkup seluruh kehidupannya di satu desa saja gitu, saya tidak bisa membayangkan. Jadi saya sangat bersyukur aja gitu bisa setidaknya mendapatkan pandangan baru lah dari pengalaman itu. Jadi pengen lagi? Ya pengen lagi sih tapi ya dengan cara yang berbeda lah. Misalnya biar ya kan ini kan dari lewat ISEC gitu. Mungkin nanti yang selanjutnya lewat program yang lain, yang beasiswa lain dari organisasi lain. Jadi banyak pengalamannya. Jadi kan bisa memilah-milah mana yang terbaik gitu, mana yang lebih
ekonomis gitu. Iya. Pernah nggak pengen jadi wartawan? Pernah sih, pernah pengen. Soalnya dulu kan saya juga suka suka komik Tintin. Tintin itu kan wartawan dari Brussels yang dia suka memecahkan kasus yang bermacam-macam. Itu sempat kepikiran pengen, tapi lagi Bapak kan tahu sendiri kalau pas usia kayak gini kan lagi nyari-nyari itu nyari yang apa? Enak, yang enak yang sebenarnya yang dipengenin itu apa gitu. Akhirnya nyoba semua, kadang-kadang ini yang pergi itu terus editing terus apa gitu kan jadinya. Enggak, maksudnya begini, kenapa saya tanya karena saya punya pengalaman keliling hampir seluruh dunia itu karena jadi wartawan. Jadi wartawan kemana-mana jalan gitu ya. Kemudian memang diteruskan ketika jadi anggota DPR dan sebagainya itu. Artinya banyak cara kalau tadi pengen itu. Nah, saya kira Raja udah punya modal, misalnya modal bahasa kan. Nah, sekarang yang mungkin orang pengen tahu ya, bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik selain di sekolah. Nah, jadi bahasa tuh memang jadi salah satu kayak jalan yang pengen saya jalani juga gitu. Jadi menurut saya semakin banyak bahasa yang dipahami itu bakal jadi aset yang luar biasa buat kedepannya gitu. Jadi kalau bahasa Inggris sendiri itu menurut saya lebih karena di waktu yang tepat dan masa yang tepat aja sih. Jadi kan saya tumbuh juga dengan HP yang semuanya bahasa Inggris, laptop. Kemudian papa juga sering keluar lalu membelikan itu buku-buku terus film-film juga. Jadi kan lebih banyak waktu terekspos dengan bahasa Inggris tersebut gitu. Bukan karena menghabiskan banyak waktu untuk permainan game-game itu? Itu salah satunya ya. Tapi mungkin memang karena itu juga, karena semuanya Inggris gitu, bukan hanya video game. Jadi saya mau tidak mau juga harus jadi tahu gitu. Ini artinya ini artinya ini. Gitu. Itu yang unik kan. Setiap kali Raja mau dikursuskan bahasa Inggris kan malah nggak mau. Kenapa? Ya, soalnya gimana ya? Bisa saya bilang itu pengetahuan saya bahasa Inggris sama keterampilan saya bahasa Inggris itu lebih tinggi keterampilannya. Jadi saya lebih mending ke komunikasi langsung seperti itu, kemudian pengaplikasian daripada seperti teori-teori gitu. Walaupun memang untuk dapat keterampilan itu memang harus ada basic di pengetahuannya, tapi ya makanya juga saya nggak lanjut ke sastra Inggris sama gimana gitu. Soalnya ya memang lebih ke melancarkan komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi kan dulu usia berapa ya? Raja kan penakut. Kalau suruh ngomong sama orang asing kan nggak berani. Kenapa? Lebih ke itu sih, lebih ke rasa takut terhadap rejection atau penolakan yang bakal diterima kalau misal nanti saya salah atau gimana. Kayak maksud kamu apa gitu-gitu kan, jadi ada rasa yang gimana gitu. Takut dibully. Iya, takut dibully tapi secara verbal langsung. Lah itu mungkin juga salah satu pengalaman penting yang saya dapatkan pas di sana. Ternyata mereka tidak terlalu peduli dengan bagaimana cara ngomong itu dibentuk, tapi yang penting apa yang ingin disampaikan substansinya bisa disampaikan. Jadi sekarang sudah nggak punya rendah diri lagi ya? Ya kalau di sana saya rendah diri nggak bisa kemana-mana tau. Harus ngomong kalau di sana sendirian. Nah sekarang kan Raja aktif ya untuk menjalankan ini kegiatan sosial media ini. Kita membuat rekaman-rekaman semacam ini.
Kenapa Raja lebih bersemangat untuk kegiatan ini? Mungkin memang karena nggak tahu juga ya kenapa ya, mungkin karena memang lagi di rumah terus gitu. Soalnya kan saya dulu kan juga waktu pertama itu semester 1 kan juga saya kuliah ada organisasi gitu-gitu. Jadi kan keluar rumah terus. Ini kan lagi di rumah terus nggak apa-ngapain juga. Akhirnya saya juga sebenarnya pengen belajar edit video dari lama gitu. Jadi akhirnya ada kesempatan yang saya memang mengharuskan gitu. Jadi agak ada dorongannya lah gitu. Kan waktu SMA sering pergi terus nggak pernah pulang. Iya. Itu kenapa tuh? Ya itu organisasi tadi itu. Apa organisasinya? Ya jadi buat yang belum tahu, dulu pas SMA itu saya ikut OSIS di SMA 3 Semarang. Jadi apa? Jadi sekretaris umum. Oh, terus itu alasan untuk nggak pulang? Enggak, gitu. Jadi memang OSIS SMA 3 Semarang itu memang bisa dibilang sibuk sekali lah, soalnya banyak ngurusin banyak program kerja, banyak event-event, dan program kerjanya itu enggak buat internal saja, kadang buat eksternal yang melibatkan uang, terus polisi seperti itu. Jadi ya kemudian kan demi menghemat itu kan juga jadinya digarap sendiri gitu loh, Pak. Nggak bisa nyuruh ini tolong digarap gini ya gitu. Jadinya kan harus sampai malam-malam gitu gara-gara menggarap sesuatu itu. Bukan karena mungkin ada pacaran dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman saya sih nggak tahu deh. Kalau saya sih nggak. Kalau teman-teman saya nggak tahu. Nah, tapi kok kemudian menjadi tradisi tidurnya malam-malam itu kegiatannya apa? Gimana ya? Jadi menurut saya bukan ke tradisi sih, tapi saya lebih prefer kerja malam-malam itu soalnya kalau di rumah saya sendiri itu kan itu kalau pagi sama siang gitu kan pekerjaan rumahnya kan itu banyak. Jadi kadang-kadang kalau saya kerja di kamar sendiri atau ngerjain tugas di kamar sendiri itu kadang-kadang keluar terus kan masih banyak aktivitas. Tapi kalau malam hari itu ya kan nggak ada apa-apa, tenang gitu loh. Jadi bisa lanjut terus gitu. Itu kalau malam-malam gitu menyebabkan suka kopi nggak? Pernah saya nyoba pengen suka kopi. Kopi sih kalau saya budaya di Undip itu kan banyak kafenya. Jadi ya mau nggak mau pasti juga terekspos gitu ini sama kan kopi sih. Saya banyak mendapat kiriman kopi nih dari Kopi Sepakum Banyu Biru Salatiga. Kelihatannya kemarin saya coba sih. Apa yang ini kan ada Robusta, ada Arabica, ada macam-macam gitu. Jadi Raja nyoba apa? Saya nyoba yang natural honey kayaknya. Natural honey. Iya, jadi yang natural honey itu kopinya tuh enggak itu kopinya yang ringan gitu ya. Jadi saya kan kalau nyoba kopi yang berat-berat itu kan suka pusing gitu. Jadi ya memang lebih suka yang kayak gitu-gitu sih, yang manis terus enggak terlalu berat gitu. Iya. Jadi membantu untuk bertahan kalau malam-malam gitu ya. Iya. Nanti saya sampaikan yang punya. Ini namanya Pak Suharno yang punya Kopi Sepakum. Iya. Jadi nanti biar dikirimi lagi. Supaya Raja bisa bertahan kalau malam-malam. Oke, kita berada di segmen Sadono dan Sadono. Mudah-mudahan akan bersambung lagi dengan cerita-cerita yang lain. Baik cerita mengenai saya, Bambang Sadono senior, maupun cerita mengenai Bambang Sadono junior. Atau mungkin kita juga akan mendatangkan tamu untuk ngobrol yang bisa memberi pengetahuan, memberi informasi, memberi motivasi, semangat, inspirasi, dan sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Sadono dan Sadono.